The Hundred Part 45. Setelah menyerahkan dirinya dan teman-temannya, kini Gabriel dikurung di dalam sel. Beberapa penjaga datang dan membawa Gabriel keluar. Gabriel dibawa ke ruang batu bertemu dengan Anders bersama seorang konduktor lain, juga mayat Orlando yang akan dikirim ke Nakara. Anders menjelaskan bahwa mereka tidak mempercayai surga atau neraka, namun mempercayai kenaikan bagi para mayat. Setelah Orlando dibawa ke Nakara, Anders memberikan Gabriel tawaran untuk bergabung bersama tim pemecah kode batu anomali di Bardo, atau ia akan dieksekusi jika menolaknya. Anders menjelaskan bahwa Gabriel telah meneliti batu itu selama 150 tahun. Bahkan kaumnya telah meneliti batu selama lebih dari 1000 tahun, namun kekuatan dari batu itu masih terkunci. Tak hanya meminta bantuan Gabriel untuk membuka kekuatan batunya, Anders juga ingin Gabriel memberitahunya mengenai Grief, karena Grief adalah kunci dari segalanya. Anders memiliki rencana sendiri untuk teman-teman Gabriel. Di tempat lain, Jackson sedang mengajak Maddie bercerita mengenai lukisannya. Maddie merasa dirinya sudah gila karena berkali-kali melukis sesuatu yang bahkan tidak ada di memorinya. Jackson menjawab bahwa Maddie tidak gila, tapi yang ia tahu, Maddie mengalami kepanikan saat bersama Indra kemarin. Saat Jackson menanyakan apa masalah yang mengganggu Maddie menceritakan bahwa ia tidak diperbolehkan bermain bersama teman sebayanya karena orang tuanya takut Maddie luka dan menunjukkan darah hitamnya. Jackson lalu menanyakan perasaan Maddie saat Bellamy memaksa Maddie untuk mengambil The Flame. Maddie menjawab bahwa saat itu ia ketakutan, tapi ia harus mengambil film itu demi menyelamatkan Grief. Kini Jackson paham bahwa saat Indra meminta Maddie kembali menjadi komandan, Maddie mengalami ketakutan yang sama. Jackson langsung menjelaskan bahwa Maddie bukan lagi komandan, jadi Maddie tidak harus menanggung semuanya. Jackson lalu mempersilahkan Maddie untuk bermain sepak bola bersama teman-temannya. Sementara ia meminjam buku lukisan Maddie untuk ia observasi. Saat Jackson turun, Emory menghampirinya untuk mengajaknya berbicara mengenai sampel DNA yang telah ia kumpulkan dari anak-anak Gabriel. Jackson menanyakan alasan Emory melakukan itu, sementara Emory juga bernasib sama dengan anak-anak Gabriel, yakni ditinggalkan orang tuanya untuk mati. Emory hanya ingin memberikan kedamaian kepada anak Gabriel. Emory lalu memberikan datanya kepada Jackson, sementara ia akan mencari DNA yang lain. Murphy mengambil makanan dari Alisa lalu mengantarnya ke ruangan Russell. Di dalam makanan yang Murphy berikan, rupanya terdapat sebuah kertas yang mengabarkan Russell bahwa upacara penyatuan akan dilaksanakan hari itu. Di sana Russell rupanya telah mengetahui bahwa Murphy telah mengetahui dirinya adalah Seteda. Russell lalu mengajak Murphy untuk bermain catur bersamanya dan menawarkan peluang menjadi pahlawan jika Murphy menang. Murphy menolak hal itu. Adegan beralih ke memori Echo dan Bellamy di angkasa, di mana keduanya tengah berbincang mengenai kelemahan masing-masing. Bellamy mengatakan bahwa kelemahannya adalah adiknya, namun disanggah oleh Echo karena adiknya justru menjadi kekuatan Bellamy. Bellamy lalu mengatakan bahwa kesetiaan adalah kelemahan Echo, karena kesetiaan membuat Echo bersedia melakukan apapun yang tak seharusnya. Di kamar penjaranya, Octavia berusaha menghibur Echo karena dirinya juga merasakan kerinduan yang sama terhadap Bellamy. Di kamar yang berbeda, Diyoza menanyakan siapa yang mengajari Ho berkelahi. Ho mengatakan bahwa Devla yang mengajarinya, seorang laki-laki bardo yang dikurung di Skyring. Ho lalu berencana untuk mengajak Diyoza menyerang para penjaga yang masuk dari kedua sisi, namun Diyoza menolaknya. Ho menyimpulkan bahwa ibunya marah karena anaknya telah berubah menjadi pembunuh yang sama sepertinya. Beralih ke kedai di mana Nikki dan Nelson membahas rencana kerja sama mereka. Nikki mengajak Nelson bergabung bersamanya dan menghancurkan Sanctum. Mendadak Emory datang membuat Nikki lalu pergi meninggalkan Nelson. Emory membuka obrolannya bersama Nelson dengan menceritakan kisah masa lalunya saat ia dibuang oleh kaumnya, bahkan orang tuanya sendiri karena dianggap Brickdraina. Sama halnya seperti Null di Sanctum. Emory tentu bisa merasakan penderitaan Nelson dan yang lain.
Oleh karena itu, Emory ingin menyatukan kembali mereka dengan orang tuanya. Sayangnya Nelson tidak lagi peduli dengan orang tuanya, lalu pergi meninggalkan Emory di kedai. Tak kehabisan akal, Emory lalu mengambil gelas yang baru saja Nelson gunakan untuk minum. Kembali ke Murphy dan Russell yang masih bermain catur. Keduanya bermain sambil berbincang, mendiskusikan tiap strategi yang Murphy ambil. Hingga pada akhirnya Murphy menyadari bahwa Russell mempunyai rencana untuk mengambil alih Sanctum. Russell berkata, ia akan menjelaskan rencananya jika Murphy memenangkan permainan catur itu. Kembali ke Diyoza dan Hope yang tengah membicarakan masa lalu Diyoza. Diyoza menanyakan apa saja yang telah Gabriel ceritakan mengenai dirinya. Diyoza nampaknya tidak suka anaknya kini mengetahui siapa dirinya sebenarnya yang disebut-sebut sebagai teroris. Ia tidak mau anaknya melihat dirinya sebagai teroris. Obrolan itu berlanjut hingga Diyoza membuka cerita mengenai Mekri, ayah kandung Hope. Diyoza mengatakan bahwa ia tidak ingin Hope mengikuti jejaknya yang justru akan membuatnya kehilangan orang-orang yang ia cintai. Hope masih yakin bahwa dengan bantuan Echo dan Octavia, mereka akan bisa melawan para penjaga. Diyoza lalu memberikan tawaran kepada Hope bahwa jika Hope bisa menumbangkannya, ia akan melepaskan Hope, bahkan akan membantu Hope keluar dari sana. Singkatnya, Hope berhasil dilumpuhkan oleh Diyoza, membuat Hope lalu menangis di pelukan Diyoza yang berkata bahwa ia tidak bisa kehilangan Hope lagi. Beralih ke sel Octavia dan Echo, di mana Octavia merasa ada yang berbeda dengan perlakuan yang mereka terima karena mereka di sana dirawat dengan baik. Saat Octavia berbalik melihat Echo, Echo baru saja selesai menyayati wajahnya. Echo berkata bahwa mereka bukan tahanan melainkan direkrut untuk membantu Bardo memenangkan perang untuk mengakhiri segala perang. Echo, Octavia, Hope, dan Diyoza kini dikeluarkan dari sel mereka. Anders menghampiri mereka dan Echo berkata bahwa itu adalah tanda dari kaumnya bahwa ia telah siap berperang. Octavia lalu mengatakan bahwa ia bersedia membantu Bardo dalam perang jika ia dibebaskan dari sana. Anders lalu memastikan semuanya sepakat dengan Echo lalu berkata bahwa pelatihan mereka akan dimulai esok hari untuk menjadikan keempat orang itu menjadi pengikut. Di Sanctum, upacara penyatuan sudah dimulai. Beberapa orang tua sudah disatukan dengan anak mereka kembali. Maddie memuji aksi Emory itu. Kedua orang tua Nelson baru saja masuk aula dan Emory langsung menyambut mereka. Emory berkata bahwa Nelson akan segera datang. Zahir, ayah Nelson berkata bahwa dia akan merasa lebih senang jika Daniel datang memberkati mereka. Emory mengatakan bahwa Daniel akan segera datang juga. Di ruang Russell, Murphy akhirnya menyadari bahwa Russell hanya ingin membuatnya menetap di sana demi menggagalkan upacara penyatuan. Saat Murphy hendak pergi, Russell langsung menarik Murphy dan mengancam akan membunuhnya jika ia berteriak. Kembali ke upacara penyatuan di mana Emory melihat kedatangan Nelson. Ia senang dan langsung menyambut Nelson. Emory lalu mengantar Nelson menemui kedua orang tuanya. Paula memeluk anaknya dengan hangat, namun ayah Nelson mengatakan bahwa anaknya itu aib. Akhirnya bukan memeluk, Zahir lalu mencekik Nelson, membuat Nelson akhirnya menusukkan pisaunya ke perut Zahir. Kekacauan pun terjadi di sana. Ditambah dengan kedatangan Nikki dan kawanannya yang menyergap mereka dengan membawa senjata curiannya. Suara tembakan yang Nikki keluarkan terdengar hingga ke penjara Russell yang kini telah melepaskan Murphy. Nikki lalu memukul Emory dan diketahui bahwa kawanan penambang dan kawanan Gabriel kini bersekutu. Emory memohon agar Nelson tidak melakukan itu, namun Nelson malah menodongkan pistolnya ke arah Emory. Nikki menahan Nelson dan mengatakan bahwa mereka harus membuat permintaan terlebih dahulu sebelum mereka membunuh orang di Sanctum. Di Bardo, Gabriel telah bergabung ke tim pemecah kode selama 3 bulan. Ia mengeluhkan menjadi gila karenanya. Ia berbincang-bincang dengan rekan kerjanya, sementara beberapa yang lain masih terus bekerja memecahkan kode. Tak lama anomali muncul menandakan ada yang datang. Salah satu dari tim mengatakan bahwa itu berasal dari Nakara. Rupanya yang datang adalah Griff dan tim yang langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Gabriel yang mengenali Griff langsung menyapanya dan semua rekan kerjanya tahu bahwa perempuan itu adalah kunci yang mereka nantikan selama ini. Griff dan Raven segera menanyakan di mana temannya yang lain.
Gabriel mengatakan bahwa Octavia dan Echo ada di sana namun Bellamy telah tewas. Adegan dilanjutkan dengan Anders yang masuk ke sebuah ruangan yang terdapat logo Countdown di atas sebuah cryopod. Di dalam cryo itu terdapat seorang laki-laki yang diketahui bernama William atau Bill Cadogan, pendiri dari Countdown. Anders memanggil Bill dengan sebutan Shepherd atau gembala. Bill menebak bahwa alasan Anders membangunkannya adalah mereka telah memecahkan kodenya dan perang telah dimulai. Namun tebakan Bill salah karena Anders membangunkannya karena kunci yang mereka nantikan telah datang. Mendengar berita kematian Bellamy, Griff langsung lemas dan sedih. Miller meminta Jordan dan Nila mengamankan ruangan itu. Tak lama, Bill dan Anders datang bersama para pengikut. Bill meminta agar Griff melepaskan orang-orangnya yang ia sandra. Griff jelas mengenal Bill Cadogan yang bunkernya dipakai One Crew untuk bertahan selama 6 tahun dari Prempaya. Saat Nila menanyakan siapa Bill kepada Griff menggunakan bahasa Trikru, Griff menjawab bahwa Bill adalah pendiri sekte gila yang bunkernya Nila gunakan selama 6 tahun. Rupanya Bill memahami bahasa itu dan mengatakan bahwa mereka bukan sekte gila, melainkan pemikir hebat yang berdedikasi terhadap kelanjutan spesies manusia. Nila jelas penasaran bagaimana Bill mengetahui bahasa Trikru. Bill malah bertanya kepada Griff, jika bahasa itu masih ada, itu berarti putrinya masih ada di dalam kuncinya. Gabriel menjelaskan bahwa kunci yang Bill maksud adalah The Flame. Bill menambahkan bahwa Becca mengatakan kunci itu akan menyatu dengan pikiran manusia. Raven semakin dibuat bingung karena Bill mengenal Becca. Grimm mengatakan bahwa Bill adalah orang yang membakar Becca di tiang pancang. Bill kembali menanyakan anaknya yang bernama Kelly kepada Griff, karena Griff mengenali wajahnya bahkan mengetahui hal yang tidak mungkin Griff ketahui. Beralih ke kilas balik keluarga Bill Cadogan, terlihat Grace Cadogan masuk ke kamar Kelly dan memintanya keluar karena Kelly mendapat panggilan dari ayah dan saudara laki-lakinya di hologram. Dengan sedikit memaksa, Kelly akhirnya bersedia turun untuk berbicara dengan mereka dan meninggalkan temannya bernama Lassie di kamarnya. Ia lalu disapa oleh Rhys yang telah mengetahui Kelly berhenti kuliah demi menolak terlibat rezim fasis. Rhys lalu pergi setelah Bill muncul. Bill mengatakan bahwa keputusan Rhys yang buruk. Tak mau kalah, keduanya akhirnya terus berdebat hingga seorang memberitahukan sesuatu yang amat penting kepada Bill. Bill lalu memanggil istrinya dan mengatakan Anaconda. Bill menambahkan bahwa mereka punya waktu 20 menit hingga helikopternya datang menjemput mereka. Chris meminta Kelly untuk melakukan apa yang ia katakan. Sambil bersiap, Chris menjelaskan bahwa Anaconda adalah sebuah password untuk peluncuran rudal. Kelly menanyakan Lassie, namun Chris tidak bisa mengajak Lassie karena Lassie bukan bagian dari level 12 countdown. Singkatnya, Grace dan Kelly akhirnya pergi dengan helikopter dan menyaksikan pengeboman luar biasa hebat di bumi. Keduanya lalu masuk ke bunker Countdown bersama dengan semua orang yang termasuk ke sekte itu. Di ruang utama, keluarga Cadogan berkumpul dan Bill menjelaskan temuannya yang berupa artefak batu kuno dari Machu Picchu yang dikenal dengan batu anomali. Bill mengatakan bahwa ia telah memecahkan 7 digit kode yang bisa membawa mereka berkeliling semesta. Sayangnya kode itu rupanya tidak berhasil. Saat Rhys, Bill, dan Grace telah berdiskusi, mereka lalu menyadari Kelly hilang dari tempatnya. Kelly rupanya melarikan diri ke pintu bunker. Di sana ia bertemu Tristan yang pingsan, seorang laki-laki yang tadi mengamuk karena pacarnya tidak diizinkan masuk lalu menghampiri Kelly dan meminta bantuannya untuk membuka pintu luar bunker. Kelly menawari ide yang lebih bagus, yaitu memasukkan Tristan ke bunker terlebih dahulu dan keluar dengan setelan anti radiasi. Saat keduanya tengah bersiap dengan baju mereka, pria itu melihatkan simbol Trikru yang ada di lengannya tepat sebelum Tristan kembali bangun dan menodongkan pistolnya. Tak lama, Rhys datang bersama beberapa temannya sesama penjaga dan menahan mereka untuk keluar dari bunker. Setelah pria itu dibawa masuk, Rhys lalu meminta maaf kepada Kelly atas Lucy. Namun Rhys tetap tidak bisa membantu Kelly menyelamatkan siapapun yang sedang sekarat di atas bunker itu. Adegan dilanjutkan 2 tahun kemudian dari kiamat pertama itu. Kelly, Rhys, dan beberapa yang lain diutus untuk memeriksa kondisi permukaan bumi.
Kelly dengan teropongnya lalu melihat sebuah kapsul turun dari angkasa. Terlihat logo Infinity yang dapat disimpulkan bahwa itu adalah kapal BK dari Polaris. Setelah BK keluar dari kapsulnya dan membuka helmnya, Kelly mengenalinya sebagai BK Franco. Mereka yang melihatnya heran karena BK baik-baik saja dengan udara yang sudah terpapar radiasi. Reese segera memanggil ayahnya, sementara BK segera mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ia datang untuk membantu. Singkatnya, BK dibawa masuk ke bunker oleh Reese, Kelly, dan Tristan. Di dalam, Tristan tiba-tiba mengalami kejang. BK menyimpulkan bahwa Tristan terpapar radiasi yang mungkin akibat kebocoran bajunya. Reese pergi mencari bantuan, sementara BK membuka kopernya dan menyuntikkan serum naik blood ke tubuh Tristan sambil menjelaskan bahwa ia bisa bertahan melawan radiasi dengan sistem kekebalan tubuh. Kelly meminta BK untuk merahasiakan itu dari kakaknya. Tak lama Reese datang bersama dua orang yang segera mengangkat Tristan. Saat Reese membawa BK menemui Bill di ruangan utama, BK mendengar sesuatu yang sedikit mengganggu pendengarannya, bahkan membuat BK mimisan. Setelah masuk ke dalam, ia mengetahui bahwa sumber suara itu berasal dari batu anomali. Setelah mencermati lebih dekat, BK lalu berhasil memecahkan kode batu itu, membuat anomali yang muncul di dekat batunya. Ia lalu memperkenalkan dirinya kepada Bill yang masih terpukau dengan anomali yang ia lihat. BK dan keluarga Cadogan lalu berdiskusi mengenai jembatan yang bisa membawa mereka berkeliling semesta. Chris ingin membahas darah BK yang berwarna hitam, namun Bill menahannya karena lebih tertarik untuk meneliti jembatannya. Kelly berkata bahwa mereka mungkin tidak selamat menyeberang dengan jembatan itu karena tubuh mereka yang mungkin saja tidak dirancang untuk itu. BK setuju untuk meneliti jembatan itu bersama, namun ia menjelaskan bahwa itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi ia menyarankan agar ia mengubah darah rakyat Bill agar mereka tidak memerlukan bunker lagi. Bill, Reese, dan Chris tidak setuju, sementara Kelly sangat mendukung BK. Kelly lalu menghampiri Tristan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Rupanya serum BK benar-benar bekerja padanya. Sementara itu, BK masih meneliti batu anomali itu di ruang utama. Tak lama Kelly datang dan mengatakan bahwa Tristan berhasil sembuh dengan serum BK. Jadi ia ingin menyelamatkan semua orang di bunker dengan hal yang sama. BK heran kenapa Kelly sepercaya itu dengannya padahal mereka baru saja bertemu. Kelly lalu menjelaskan bahwa ia melihat bekas luka di lehernya yang ia simpulkan sebagai implan saraf yang terdapat AI di dalamnya yang membuat BK bisa memecahkan kode batu anomali dalam waktu 10 detik saja. BK menjelaskan bahwa AI yang ia tanam adalah penembusan dosanya dengan nama program Ellie 2, namun ia lebih suka memanggilnya dengan The Flame. Di tengah diskusi itu, BK mendadak menemukan kombinasi 7 kode lain. Ia mencobanya dan batu anomali itu berubah menjadi cahaya putih terang. BK merasakan suhu dingin saat mendekati cahaya itu, namun kemudian ia ditarik masuk ke dalamnya, membuat Kelly heran. Tak lama Reese dan Bill masuk menanyakan apa yang Kelly lakukan. Saat Bill hendak mendekati cahaya itu mendadak kembali berubah menjadi batu anomali. Dan BK keluar dari sana dengan kondisi menggigil. BK menjelaskan bahwa ia baru saja melihat hari penghakiman dan memutuskan bahwa tidak ada orang yang siap dengan hal itu. Ia meminta izin Bill untuk menonaktifkan batu anomali itu, namun Bill tidak memberikannya. Bill bahkan memerintahkan Reese untuk mengurung BK hingga ia merubah pikirannya. Kelly berusaha meyakinkannya bahwa BK datang untuk membantu mereka, namun Bill menyanggahnya dan berkata bahwa Bill lah yang akan menyelamatkan mereka semua, bukan BK. Kelly lalu keluar dengan membawa koper BK. Setelah 5 hari dikurung, Tristan masuk membawakan minuman untuk BK yang rupanya masih tidak mau minum. Tak lama Kelly masuk dan membius Tristan. Ia menutup pintunya lalu menjelaskan bahwa Reese telah menemukan buku catatan BK dan mengetahui tentang The Flame. BK sadar bahwa ia pasti akan dibunuh lalu menjelaskan kepada Kelly bahwa Bill tidak boleh memiliki Flame-nya. Karena jika Bill mendapatkan kode terakhir maka tidak ada lagi yang akan tersisa dari umat manusia. Kelly mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan BK dari sini karena tanpa naik blood tidak akan ada yang mengejar BK keluar. Karena tidak ada yang waktu lagi, BK meminta Kelly mengeluarkan The Flame dari tubuhnya. Namun Kelly menolaknya karena di buku BK tercatat mereka harus membunuh BK dulu sebelum mendapatkan The Flame.
BK menjelaskan bahwa ada satu yang tidak ia tulis, yaitu titik tersembunyi. BK lalu memberitahu frasa rahasia untuk menonaktifkan The Flame dan juga menjelaskan bahwa tanpa perubahan darah, The Flame akan mencairkan sistem saraf inangnya dan akan berakhir buruk. BK menambahkan bahwa AI yang ia buat dirancang untuk memperkuat apa yang sudah ada di dalam inangnya. Jadi Kelly harus memilih orang dengan otak yang benar. Terakhir, BK menjelaskan bahwa dia akan tetap menyatu dengan The Flame meskipun nanti ia mati. Riz dan para penjaga lain lalu datang. Riz memberikan kesempatan terakhir untuk BK memberitahu kode terakhir untuk batu anomali itu. Namun BK tetap menolaknya. Para penjaga lalu membawa BK keluar dan mengurung Kelly di sel itu hingga BK keluar. BK akhirnya berakhir dibakar di tiang pancang meskipun ia sempat mengatakan bahwa Bill akan membunuh mereka. Setelah membakar BK, kini Riz dan kawanannya memanggil diri mereka sebagai pengikut. Dari arah yang lain, Kelly bersama kawanan Trikru juga keluar, membuat Grace berusaha menahan kedua kelompok itu ricuh. Kelly meminta The Flame yang Riz pegang, namun karena Riz tidak memberikannya, kedua kelompok itu pun akhirnya bertarung. Kelly menawarkan agar ia dan Riz saja yang bertarung, dan jika Riz kalah maka Riz harus menyerahkan The Flame-nya. Kelly tak disangka-sangka berani menembak lengan Riz dan memukulnya hingga pingsan. Kelly lalu meminta para pengikut untuk membuka jalan bagi kawanannya yang hendak lewat atau ia akan menembak mereka. Karena pintu udara bunker itu sedikit sempit, perlu usaha lebih untuk menutup pintunya. Bill memerintahkan para pengikut untuk menghentikan mereka, namun Grace dengan cepat naik ke atas dan mendorong pintu itu, membuat pintunya terkunci sekarang. Bill melihat ke atas, ia tidak menemukan siapapun di sana, bahkan pakaian anti radiasi yang mereka punya masih lengkap di tempat itu. Grace mengatakan bahwa mereka harus merelakan Kelly pergi. Bill lalu memeluk Grace dan mendorongnya masuk ke airlock. Bill berkata kepada para pengikutnya bahwa ia ingin AI itu bagaimanapun caranya. Kawanan Kelly terlihat berhasil keluar dari bunker dan senang karena bisa kembali ke bumi. Sementara itu, Bill dan para pengikutnya masuk ke anomali yang berhasil Bill aktifkan. Dari sanalah diketahui bahwa Kelly adalah Flamekeeper pertama dari The Flame dan pertama kali munculnya budaya komandan. Kembali ke masa sekarang di mana Griff menjawab pertanyaan Bill bahwa Calliope masih berada di dalam dirinya. Hal itu jelas jawaban yang menipu karena The Flame tidak lagi tertanam di tubuh Griff. Griff menggunakan hal itu untuk memancing Bill mengeluarkan teman-temannya yang ditahan di sana. Sayangnya Bill menolak permintaan Griff. Griff meminta Gabriel membuka pintu. Saat Gabriel membuka pintunya, Bill meminta semua pengikutnya menurunkan senjata, lalu memerintahkan mereka membawa teman-teman Griff ke sana. Rupanya Echo, Octavia, dan Dioza telah direkrut menjadi pengikut Bill dan berseragam lengkap, membuat Griff terkejut. Dan film pun bersambung.